Objin. Selamat siang, dokter. Kemudian Dr. Sylvia Sinta MMRS selaku Ketua Klinik Kendedes Malang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang atau yang mewakili, Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang atau yang mewakili, Ibu Camat Kecamatan Blimbing Kota Malang, Kepala Kelurahan Sekecamatan Blimbing Kota Malang, Wakil Ketua 1, 2, 3, dan 4 Stikes Kendedes Malang, para Kaprodi, seluruh dosen dan sivitas akademika Stikes Kendedes Malang, serta yang pada siang hari ini sudah siap sekali menerima ilmu dari Dr. Mulyo Hadi Wibowo yang sangat kami banggakan, para ibu-ibu PKK Kecamatan Blimbing, ada ya Bu ya? Hadir ya Bu ya? Nggih. Sudah siap menerima ilmu pada siang hari ini Bu ya? Siap, alhamdulillah senang sekali saya melihat panjenengan semua bisa hadir di kampus kami yang tercinta dengan semangat yang luar biasa pada hari Minggu ya Bu. Biasanya jenengan mungkin di hari Minggu sedang family time, tapi pada hari ini menyempatkan untuk datang ke sini. Matur nuwun sangat ya Bu ya. Adapun susunan acara pada siang hari ini perlu saya sampaikan adalah yang pertama adalah pembukaan, kemudian mendengarkan lagu Indonesia Raya, selanjutnya mendengarkan lagu Mars Stikes Kendedes, dilanjutkan dengan sambutan Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang atau yang mewakili, kemudian sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang atau yang mewakili, sambutan Wakil Ketua Stikes 3 Stikes Kendedes Malang, Nurse Cynthia Kartika Eskep Mkep, kemudian dilanjutkan dengan materi dari Dr. Mulyo Hadi Wibowo, spesialis Objin. Ada sesi tanya jawab juga Bu, kemudian ada penutup. Ngoten ya Bu ya. Sudah siap nggih? Maka untuk mempersingkat waktu kita buka acara ini terlebih dahulu agar lancar, diberikan manfaat yang besar kepada ibu-ibu yang bisa di-share-kan kepada seluruh bisa keluarga atau teman atau bahkan masyarakat yang ada di sekitar panjenengan semua. Kita buka dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Acara yang pertama yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Perlu saya sampaikan bahwa hybrid seminar awam dalam rangka memperingati Hari Kanker dengan judul Cegah Kanker Serviks dan Penyakit Kelamin Lainnya dengan Deteksi Dini dan Vaksinasi HPV dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber kita semua yaitu Dr. Mulyo Hadi Wibowo, spesialis Obgyn, terselenggara atas kerjasama dari Stikes Kendedes Malang dan juga Himpunan Obstetri dan Ginekologi Sosial Indonesia Kota Malang serta PT MSD. Selanjutnya, sambutan yang pertama dari sambutan Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang atau yang mewakili. Kebetulan beliau nanti hadir di Zoom, Bu, jadi sambutannya lewat Zoom. Waktu dan layar disilahkan. Perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Malang yakni Ibu Miftah Eti Winindar SSTMM merupakan Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Malang. Oh, alhamdulillah sudah bisa join. Ini kendalanya kalau sedang hybrid begini ya. Bapak Ibu sekalian mohon maaf. Mohon izin kami boleh untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Mulyo Hadi Sungkono, SPOG Konsultan, selaku pembina Yayasan Kendedes Malang. Yang saya hormati Ibu Dr. Endah Puspitorini, Ketua Stikes Kendedes Malang. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang yang dalam hal ini diwakili oleh Kasih Kurikulum. Yang saya hormati Ibu Camat Blimbing, Lurah Sekecamatan Blimbing, segenap ibu-ibu PKK Kelurahan Sekecamatan Blimbing, serta narasumber yang sangat kami banggakan. Syukur alhamdulillah pada pagi yang penuh kebahagiaan dan penuh semangat ini, kita bisa bersama-sama untuk mengikuti kegiatan webinar kesehatan yang terselenggara atas inisiasi dari Stikes Kendedes, yang merupakan sebuah komitmen dari Stikes Kendedes untuk terus meningkatkan pengetahuan bagi teman-teman sejawat tenaga kesehatan dan juga masyarakat.
Kami mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah yang telah melimpahkan kasih sayangnya sehingga pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan terkait dengan sambutan sekaligus pembukaan, boleh kami menyampaikan selayang pandang terkait dengan kondisi capaian dari vaksinasi HPV yang merupakan salah satu upaya untuk kita mencegah CA cervix yang dari Kota Malang. Bapak Ibu, untuk Kota Malang saat ini merupakan salah satu lokus dari Dinas Kesehatan Provinsi yang menerima vaksinasi HPV yang diberikan kepada siswa kelas 5 dan kelas 6 SD, di mana sampai dengan saat ini Bapak Ibu, kita sudah bisa untuk memberikan vaksinasi HPV sekitar kurang lebih pada 8.000 siswa SD. Dan ini akan terus kita laksanakan pada bulan ini, dan mudah-mudahan pada tahun depan kita juga bisa mendapatkan alokasi ini dari Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, di mana perlu kami sampaikan pula, sebuah informasi yang ini saya rasa boleh dikatakan kurang menggembirakan, bahwa capaian untuk deteksi dini untuk CA cervix yang ada di Kota Malang, capaian kita masih kurang dari 10%, yaitu tepatnya masih di angka 9,8% dari total target yang harus dideteksi sebanyak 52.900-an dan kita masih bisa di angka 5.100. Sehingga salah satu upayanya untuk kita bisa menekan terjadinya CA cervix, yang pertama yaitu dengan deteksi dini, kita masih di angka 10%. Yang berikutnya terkait dengan vaksinasi keberhasilan HPV yang ada di Kota Malang, masih belum terselenggara secara keseluruhan karena stok yang dikirim oleh Dinas Kesehatan Provinsi yang merupakan dropping dari Kementerian Kesehatan juga masih belum bisa menjangkau bagi seluruh siswa kelas 5 dan 6 SD. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kami pada kesempatan ini mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Malang untuk jangan ragu-ragu untuk kita bisa melaksanakan deteksi dini untuk CA cervix guna untuk menekan angka kematian ibu dan menekan angka kematian akibat kanker cervix. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tidak berpanjang kata, pada kesempatan ini kami menyampaikan sambutan. Mudah-mudahan kegiatan webinar kesehatan dengan tema Cegah Kanker Serviks dengan Deteksi Dini dan Vaksinasi HPV yang terselenggara pagi hari ini bisa menambah pengetahuan dan merupakan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri, sekiranya ada yang kurang berkenan, kami menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sukses atas terlaksananya kegiatan webinar kesehatan yang diselenggarakan pada pagi hari ini, Minggu tanggal 15 Januari 2023. Maka dengan ridho Allah, kegiatan webinar kesehatan dengan tema Cegah Kanker Serviks dengan Deteksi Dini dan Vaksinasi HPV secara resmi saya buka dan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Stikes Candidates. Matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mefta, terima kasih atas sambutannya yang sangat luar biasa, yang mungkin sedikit membuka pengetahuan kita bahwa vaksinasi HPV di Kota Malang juga masih sangat kurang, ngoten ya Ibu. Baik, untuk sambutan selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang atau yang mewakili, yang pada siang hari ini akan diwakili oleh Ibu Pujiani SPMPD selaku Kasih Kurikulum dan Penilaian Bidang PAUD dan Pendidikan Non-Formal. Waktu dan layar disilahkan.
Nggih, mungkin untuk Ibu Pujiani, suaranya bisa di-unmute dulu, Bu. Nggih. Yang gambar mikrofon. Atau mungkin dari, host, dari host bisa di-unmute, nggak bisa? Ya, ini keistimewaan hybrid ya Bapak Ibu, Ibu-Ibu. Kalau sudah layarnya muncul, suaranya masih ke unmute, jadi seru ya Bu ya, menguji kesabaran gitu ya. Baik, apakah sudah bisa bergabung? Suara saya Nggih, terdengar? nggih, sampun Ibu. Monggo Oh, Bu alhamdulillah. Pujiani. Mohon Iya, iya. maaf, nggih, ada kendala sampai di beberapa menit. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati pembina Yayasan Kendedes beserta segera pengurus, yang saya hormati juga keluarga besar Stikes Kendedes, yang saya banggakan seluruh peserta dan yang saya hormati para narasumber. Mohon maaf sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta dari bidang kami, Ibu Kepala Bidang yang terpaksa pada hari ini menugaskan kepada kami untuk bisa mewakili. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Miftah dari Dinas Kesehatan, rekan sejawat. Secara teknis beliau sudah menyampaikan bagaimanakah tentang perkembangan pencegahan dini terkait dengan kanker serviks gitu ya. Mohon izin kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mungkin menyoroti tentang upaya-upaya yang terkait dengan kegiatan untuk bisa melakukan pencegahan kanker serviks dan juga penyakit kelamin lainnya. Apresiasi yang sangat tinggi kami berikan kepada Stikes Kendedes yang berkenan juga mengundang kami di sini meskipun secara teknis mungkin kami bukan pada bidangnya begitu nggih. Cuman apapun itu yang terkait dengan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, pastinya kami akan sangat mendukung. Dan juga dapat kami sampaikan kepada para bunda-bunda PKK ini yang jadi peserta selamat mengikuti kegiatan ini. Pastinya saya yakin, kami yakin bahwa kegiatan ini akan memberikan manfaat bagi panjenengan. Tadi juga sudah disampaikan, jangan hanya berhenti pada panjenengan, tapi monggo informasi yang bermanfaat ini akan digetuk tularkan gitu nggih kepada keluarga dan juga kepada masyarakat sekitar, nanti bisa melalui kegiatan PKK di tingkat RW, di tingkat RT, dan juga bisa mungkin ke lebih kecil lagi ke Desa Wisma. Karena informasi-informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat melalui PKK gitu nggih, ini terbukti memang efektif. Dan juga kami dari Dinas Pendidikan, nanti apapun hasilnya ini juga akan kami sampaikan kepada pimpinan dan materi-materinya juga mohon kami dapat dibagikan sehingga mungkin kegiatan ini tidak hanya berhenti sampai pada kegiatan workshop pada hari ini, tetapi nanti dapat kita tindak lanjuti dengan pemberian informasi ke satuan pendidikan. Kalaupun kami hanya sampai tingkat SMP, mungkin kami juga akan dapat bekerja sama dengan UPT provinsi yang menangani sampai tingkat SMA, karena ini kan erat kaitannya dengan faktor kesehatan gitu ya. Jadi nanti akan kami sebarluaskan juga hasil dari workshop ini. Mungkin pada akhirnya nanti kami juga berharap kegiatan ini kan
sekarang di Kecamatan Blimbing, kami juga belum tahu atau mungkin kemarin yang mewakili dari bidang lain gitu, ini dapat juga disebarkan melalui kepada kecamatan-kecamatan yang lain di 5 kecamatan, dan dapat kami sampaikan kepada segenap panitia gitu, di samping PKK kami di Kota Malang kalau melalui Dinas Pendidikan juga memiliki kelompok kerja PAUD gitu. Jadi di situ dapat juga diajak untuk turut serta sehingga informasi tentang pencegahan dini ini dapat lebih tersebarluaskan di masyarakat. Mungkin itu saja dari kami, mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf, semoga ilmu pada hari ini dapat memberikan manfaat yang luar biasa kagem panjenengan semuanya dan juga bagi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Pujiani SP MPD selaku Kasih Kurikulum dan Penilaian Bidang PAUD dan Pendidikan Non-Formal yang pada siang hari ini telah memberikan sambutan selaku perwakilan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Matur nuwun Ibu. Nggih, untuk selanjutnya 2 sambutan tadi sudah dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan nggih Bu. Sekarang kita akan mendengarkan sambutan dari tuan rumah, ya, kepada Wakil Ketua Stikes 3 Kendedes Malang, yakni Nurse Cynthia Kartika Eskep Mkep, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang yang hari ini diwakili oleh Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Malang, Ibu Miftah Eti Winandar, SSTMM. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang yang hari ini diwakili oleh Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang PAUD dan Pendidikan Non-Formal, Ibu Pujianik SP MPD. Yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan Kendedes Malang, Dr. Mulyo Hadi Sungkono, Subspesialis Obdinsos Konsultan. Yang saya hormati narasumber kita hari ini, Dr. Mulyo Hadi Wibowo, Spesialis Obgyn. Yang saya hormati juga Kepala Kecamatan Blimbing dan Kepala seluruh kelurahan di Kecamatan Blimbing. Yang saya hormati juga Kepala Sekolah SD di sekitar Stikes Kendedes Malang yang bisa hadir join Zoom untuk acara webinar kita hari ini. Yang saya banggakan juga beserta semua seluruh tamu undangan yang hadir di Aula Gedung Dr. Sugiri Kampus Stikes Kendedes Malang dan yang hadir melalui link Zoom kami dan YouTube Stikes Kendedes Malang. Saya ucapkan terima kasih, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan bagi kita semua, yang mana kita bisa dipertemukan di majelis ilmu yang mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan juga amal yang berguna bagi kita. Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari PJS Ketua Stikes yang hari ini tidak bisa hadir, yang ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Saya sebagai Wakil Ketua ketiga bagian kemahasiswaan mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua yang hadir secara luring maupun daring untuk menambah ilmu kita mengenai pencegahan kanker serviks. Yang kita tahu memang kanker serviks masih menjadi momok gitu ya di kalangan perempuan gitu ya. Termasuk banyak sekali
perempuan-perempuan yang masih ketakutan gitu ya untuk bagaimana caranya bisa mencegah kanker serviks ini. Dan sebenarnya kanker serviks pun bisa dicegah gitu ya. Jadi tidak sampai kepada pasien-pasien yang tidak bisa tertangani gitu ya. Kemudian kebijakan pemerintah juga sudah lebih baik sekarang. Pemerintah sudah memberikan kebijakan pemberian vaksin HPV kepada kelas 5 dan kelas 6 SD sekolah dasar. Dan itu sudah menjadi jalan luar biasa gitu ya untuk mencegah adanya kanker serviks sedini mungkin. Karena memang anak-anak remaja, anak-anak gadis yang sudah menstruasi itu patut untuk diberikan pencegahan kanker serviks seperti itu. Kemudian ibu-ibu para undangan, untuk itu Stikes merasa perlu memang untuk bisa berperan aktif membantu pemerintah dan sebagai pengabdian kepada masyarakat dari kami di Stikes Kendedes untuk memberikan wawasan dan informasi sosialisasi yang penting terkait dalam bidang kesehatan. Alhamdulillah sudah disambut baik oleh Hoksi, oleh kepala kecamatan dan kepala kelurahan, sehingga ibu-ibu PKK seluruh kecamatan di Kota Malang, di Kecamatan Blimbing bisa hadir untuk acara webinar baik secara luring maupun daring. Pimpinan Stikes juga tidak lupa mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras berusaha mensukseskan acara pada pagi hari ini. Kami juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam acara hari ini ada kekurangan, ada sesuatu yang tidak berkenan di hati para undangan sekalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, izinkan saya berpantun. Mama ke pasar membeli pepes. Pepes dibungkus di daun pisang. Bersama Stikes Kendedes, mari kita cegah kanker serviks di Kota Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cynthia. Ini yang masuk di saya pantunnya tadi ya. Cakep gitu toh ya Bu ya. Yang lain saya enggak bisa. Baik, untuk mempersingkat waktu sekarang kita lanjutkan kepada sesi yang paling ditunggu-tunggu oleh ibu-ibu semua. Monggo mungkin bawa catatan, note atau di handphone mungkin disiapkan ya Bu ya. Kita akan masuk di sesi pemaparan materi dari narasumber Dr. Mulyo Hadi Wibowo, spesialis Obgyn. Terlebih dahulu saya akan membacakan kurikulum vitae dari Dr. Mulyo Hadi Wibowo, spesialis Obgyn. Berikut adalah kurikulum vitae dari Dr. Mulyo Hadi Wibowo, lahir di Surabaya pada 12 September 1984 dan beralamat di Villa Tidar Indah 1, Malang. Monggo bisa di-scroll ke bawah. Nah, di spesialis Obgyn-nya di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, Ibu, kedokteran S1 kedokterannya juga dari UB Universitas Brawijaya. Untuk pendidikan SD-nya ada di Panti Parama Pandaan, SMP-nya di SMP Negeri 3 Malang, SMA-nya ada di SMA Negeri 1 Malang. Mungkin ada yang satu alma mater? Nggih, nanti bisa foto-foto ya Bu ya. Monggo bisa dibawakan lagi. Iya. Working experience-nya yang pertama yaitu Lecturer of Basic Emergency Medicine, Kendedes Nursing Academy Malang di Januari 2010. Kemudian Medical Staff at Manu Husada Hospital Malang, Freelance Physician in 24 Hours Clinic in Porong Singosari, Malang, Lawang, Pasuruan di Januari hingga Agustus 2010. Volunteer for Community Medical Service at Donomulyo, kemudian Volunteer for Community Medical Service at Tumpang. Vocational Training and Seminar, ada Workshop Management of Pain held by Internal Medicine Laboratory di RSSA Malang. Kemudian ada Annual Science
Scientific Meeting Internal Medicine held by Internal Medicine Laboratory RSSA, Symposium of Frontier of Cancer Research held by Mohtar Riyadi, Institute for Nanotechnology Pelita Harapan University Lipo Karawaci di tahun 2008. Kemudian Fifth Continual Medical Education, the current clinical development of trauma care held by Indonesian Association of Surgeons Malang di RSSA pada tahun 2008. Wah, ini masih banyak. Nanti dipelajari saja di rumah ya, Bu ya. Oke. Lanjut untuk pengalaman organisasinya ada di Member of Medical Student Health Society, Brawijaya University tentunya. Kemudian ada Member of Medical Student Per Society, Brawijaya lagi. Kemudian Member of Catholic Student Society, Brawijaya University. Computer literacy, language skill, and other skills-nya ada fluent in Indonesian and English. Jadi mungkin nanti beliau juga akan menjelaskan dalam bahasa Inggris. Ngoten nggih dokter nggih. Speaking English. Dan research-nya ada the use of Morus albalin as repellent to Culex. Referensinya ada dari dokter, dari mamanya nggih dokter nggih. Nggih, siap. Monggo ada lagi CV-nya? Sudah. Nggih. Bu, untuk beliaunya biar mau memberikan materi, monggo kita panggil bersama-sama ya. Dokter Wowo, monggo Bu, 1, 2, 3. Iya, mari kita sambut bersama-sama dengan meriah Dr. Mulyo Hadi Wibowo, spesialis Opjin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangan dari Stikes Candedes. Dengeran? Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangan dari Stikes Candedes dan HOGSI ya, Himpunan Obstetrik Ginekologi Sosial atas undangannya untuk mengisi acara tentang cegah kanker serviks ya. Dan juga terima kasih untuk para hadirin, termasuk staf dan pengajar Candedes dan warga atau PKK, ibu-ibu PKK di Kecamatan Blimbing. Sudah meluangkan waktu hari Minggu untuk sekedar refreshing ya. Kita di sini refreshing aja, enggak usah serius-serius, kita cuma mau berbagi ilmu. Ya. Kebetulan juga tadi CV-nya. Jadi CV-nya tadi CV yang lama ya. Jadi kebetulan saya sekarang sedang mengambil studi di Bandung ya untuk mengambil jurusan tentang onkologi yaitu keganasan pada wanita ya. Nah, itu sekarang saya masih berdinas di Saiful Anwar Malang gitu ya. Nah, kebetulan acara ini sangat semisi dengan saya juga dan dari bagian kandungan dan keganasan di RSSA untuk menjelaskan tentang cara mencegah kanker serviks. Ya, seperti ini. Ya, jadi kalau bicara kanker serviks ya, dari sekian banyak keganasan kanker itu pada wanita, serviks itu di urutan nomor 3 di Indonesia. Ya, setelah payudara ya. Jumlahnya cukup banyak ya. Dari sekian kanker pada wanita itu sebenarnya kanker serviks itu yang sudah ditemukan vaksinnya. Kita sudah tahu bahwa kanker serviks itu penyebabnya dari virus. Nah, 90% itu dari virus HPV namanya. Human papilloma virus. Nah, human papilloma virus ini sudah ditemukan vaksinnya. Namun cukup sayang sekali bahwa cakupannya di Indonesia sangat sedikit gitu ya. Kita bandingkan kayak negara-negara barat, negara Amerika, terus Eropa, Jepang. Kanker serviks itu sudah sangat jarang ditemukan karena sudah diberikan vaksin sedini mungkin. Ya, jadi di negara-negara yang maju itu vaksin HPV itu sudah seperti vaksin pada balita ya sudah dikasih wajib.
Jadi kayak misalnya kayak ibu-ibu punya anak baru lahir kan biasanya anaknya sudah dapat vaksin BCG, polio, campak itu vaksin wajib. Nah, sedangkan vaksin HPV di sana itu sudah diberikan sejak umur 6, itu sejak kelas SD itu sudah diberikan. Makanya sangat sayang sekali kalau di Indonesia itu jumlahnya masih sangat banyak. Ya. Nah, kebetulan saya juga bekerja di poli poli kandungan yang khusus keganasan, ya pasiennya cukup banyak sekali di sini, ya. Makanya saya di sini pagi hari ini berusaha untuk menjelaskan bahwa pentingnya vaksin dan deteksi dini pada kanker serviks. Ya harapannya nanti bahwa kanker serviks itu sama seperti penyakit seperti campak, polio itu bisa punah, gitu ya. Itu harapan besar dari saya. Ya, ya semoga acara ini sangat bermanfaat ya. Saya coba jelaskan. Ya, slide mulai. Silakan slide-nya. Trouble. Ya, sudah saya jelaskan. Jadi kalau dari awal namanya serviks atau leher rahim ya. Kalau bahasa Indonesia itu leher rahim. Tapi kalau bahasa medisnya serviks. Ya. Jadi serviks itu daerah yang menghubungkan antara rahim dan vagina. Ya, jalan lahir itu dibatasi oleh serviks. Kenapa kanker serviks itu sangat menyerang darah ini? Ya, karena darah ini adalah suatu darah peralihan. Ya, jadi antara vagina dan mulut rahim dan rahim. Ya, darah perbatasan ini adalah darah peralihan antara yang dari luar, dunia luar, terus ini ke dalam rahim. Rahim itu adalah tempat berkembangnya, misalnya kalau bayi bisa berkembang di dalam rahim ini. Nah, terus kalau siklus menstruasi, ya dia akan berasal dari sini. Ya, dia menghubungkan ovarium. Ovarium itu indung telur. Nah, dengan ada saluran telur ya menghubungkan di sini ya. Kanker serviks sangat banyak menyerang di daerah sini karena ini darah peralihan antara dunia luar dan dunia dalam tubuh. Ya. Nah, darah ini mudah terserang oleh virus namanya virus HPV. Nah, kalau kita lihat dari dalam ya ini secara anatomis jadi kelihatan dari dalamnya ya ini organ daerah genitalia wanita atau organ kewanitaan ini kalau dari dalam. Nah, ini serviks ini ya. Serviks ini berbentuk seperti donat ya. Nah, seperti donat di dalam ini. Ini yang menghubungkan antara dunia luar dan dunia dalam. Nah, ini vagina atau dibilang liang senggama ya. Ya, next. Kalau kita ke rumah sakit atau memeriksakan diri ke dokter, biasanya kita akan bisa seorang pemeriksa atau seorang dokter itu punya alat namanya kolposkopi ya. Jadi dimasukkan alat atau bidan pun bisa. Ya, maaf. Bidan atau seorang dokter itu bisa punya alat untuk memeriksa ke dalam serviks ini ya. Ini serviks normal ya. Nah, serviks normal itu kelihatan licin ya, berkilat ya. Jadi kalau kena sinar itu mengkilat ya. Nah, ini dikatakan serviks yang normal. Ini sehat ini ya. Next. Nah, sebelum menjadi kanker,
Serviks itu mengalami suatu pertumbuhan ya, suatu proses. Ya. Prosesnya itu disebut dengan lesi prakanker. Ya. Namanya juga lesi prakanker. Jadi sebelum virus HPV itu menginfeksi daerah serviks, dia akan menyebabkan lesi. Lesi itu luka, ya, luka di mulut rahim atau serviks. Nah, awalnya seperti ini, ada warna keputihan, nah, terus ada kemerahan di daerah sekitar mulut rahim. Nah, lama-lama dia akan membentuk suatu luka yang menetap, gitu. Nah, kalau dibiarkan hal seperti ini, lama-lama dia akan menjadi kanker. Prosesnya sendiri bisa antara 5-10 tahun. Nggak ada yang bisa, seorang wanita pun, ya mungkin saya sedikit tanya pada seorang pasien, apa yang dirasakan. Itu kalau waktu masih mengalami lesi ini nggak ada keluhan. Nah, itulah hebatnya kanker serviks itu ya. Seorang wanita itu tidak akan merasakan keluhan kalau mengalami ini. Nah, biasanya kita temukan itu waktu ada deteksi. Jadi kalau misalnya ada acara di puskesmas, di klinik, atau dinas kesehatan, screening kanker, screening lesi prekanker, atau kalau bahasa awamnya itu IVA test ya, inspeksi visual asetat, itu yang sering digalakkan oleh puskesmas, dinas kesehatan. Baru ketemu, oh ternyata didapatkan lesi seperti ini di serviksnya pasien. Padahal nggak ada keluhannya sama sekali kadang. Itu ya. Ya ini gambarannya seperti itu ya yang bisa didapatkan. Ya, slide selanjutnya. Kalau sudah berkembang, jadi lesi itu berkembang, luka itu kalau luka kayak di luar tubuh itu ya, kalau misalnya dibiarkan dia akan memberat ya. Jadinya seperti kanker. Ini nanti berkembang bisa menjadi kanker. Jadi lukanya itu semakin menyerang ke daerah dalam. Kalau tadi cuma di permukaan, nah dia akan berkembang terus menjadi suatu kanker. Nah, saat proses ini menjadi kanker, dia akan tidak bisa kembali lagi ke seperti yang licin tadi. Ya. Beda sama kalau misalnya kita ketahui waktu lesi tadi yang gambar sebelumnya. Kalau ketemu dari awal, besar harapannya untuk bisa sembuh. Nah, kalau sudah menjadi seperti ini, sangat sulit untuk sembuh. Dia akan sudah didiagnosa menjadi kanker. Kapan kita bisa mendiagnosa sebagai kanker? Nah, kita biasanya ambil jaringannya. Jaringannya sedikit di sini diambil, diperiksakan ke bagian patologi anatomi, nah, ketahuan jenisnya kankernya. Tuh, kalau bentuk seperti ini gampang berdarah. Gejalanya biasanya kalau berhubungan mudah berdarah. Itu paling umum. Terus biasanya nyeri di daerah panggul, nyeri saat berkemih, terus keputihan yang berbau dan nggak wajar, tidak seperti biasanya. Itu yang sering ketemui kalau sudah gejalanya seperti ini. Sangat mudah sekali. Ya, slide. Ya, ini yang namakan kanker itu pasti ada stadiumnya ya. Jadi stadium 1, 2, 3, dan 4. Kalau masih stadium 1 itu masih kita operasi namanya. Kita ambil semuanya, terus dilanjutkan pengobatan. Nah, kalau sudah stadium 2B, ya stadium 2 ke atas, itu kanker itu akan berkembang keluar dari daerahnya. Kalau biasanya dia menyerang di mulut rahim, dia akan berkembang ke rarah rahim. Kalau sudah stadium 2, dia akan berkembang ke sekitarnya. Ya. Yang paling menakutkan kalau misalnya sudah kita temui stadium 3, stadium 4, dia itu bisa menyerang ke organ sekitarnya. Paling dekat seperti anus, ya. Daerah anus, terus daerah saluran kencing, ya. Terus paling jauh bisa ke paru. Ke paru-paru bisa timbul penyebaran kanker di situ. Itu kalau sudah
kita temui seperti itu biasanya kita katakan stadium akhir, stadium lanjut. Ya, pengobatannya tentu lain, tidak bisa dioperasi lagi, tapi harus di kemo, diradiasi. Ya. Dan yang namanya radiasi dan kemo itu istilah awamnya bukan menyembuhkan. Jadi kalau misalnya ada tetangga atau saudara yang kena kanker ya jenis apapun, kalau dia kemo atau radiasi, dia itu tidak menyembuhkan, tapi biar kankernya itu tidak berkembang. Nah, dengan harapan dengan kanker tidak berkembang, kualitas hidupnya lebih baik, hidupnya bisa lebih lama. Harapannya itu. Tapi apakah kanker itu hilang? Ya belum tentu. Kanker itu akan terus berkembang. Ya kita tidak bisa mengetahui ini kanker berkembang atau enggak. Ya dengan bantuan radiasi, dengan pemberian obat kemo itu harapannya bisa membantu kualitas hidup dari seorang pasien. Ya, slide. Ya, cukup ini juga ya. Kalau kanker serviks itu ternyata menyebabkan kematian ya di dunia. Di dunia itu tiap 2 menit itu meninggal karena kanker serviks. Dan 1 jam di Indonesia. Itu memang angka yang cukup mengerikan ya. Nah, mungkin kalau sekarang zaman COVID itu orang kan berbondong-bondong untuk vaksin. Wah vaksin. Ya, memang vaksin itu bisa membantu orang untuk menghindari. Nah, sama seperti vaksin HPV ini ya, kanker serviks ini sama sebenarnya. Bisa dicegah. Ya. Ya penyebab utama penyebab kanker ya selain payudara, kanker paru ya. Dan rata-rata 87% itu tadi disebabkan oleh virus yang namanya HPV. Cukup banyak di Indonesia kematiannya. Jadi kalau dikumpulkan datanya ya, jadi dari 560 kasus sekian, yang meninggal 311. Nah, dari data ini kita bisa pahami bahwa tingkat kematiannya sangat tinggi. Ya, jadi kalau pasien yang datang itu jarang pada stadium awal, yang tadi saya katakan stadium 1, stadium 2. Yang datang itu biasanya stadium 2 ke atas, yang sudah ada keluhan, kalau buat kumpul berdarah, terus keputihan yang tidak umum, ya. Rata-rata seperti itu. Ya, slide. Nah, penyebabnya paling penting dan paling utama itu adalah HPV. Nah, HPV itu virus ya. Virusnya itu ada tipenya macam-macam. Ada 100 tipe. Nah, saya sendiri juga bingung ngapalin ada 100 kok banyak. Tapi yang paling sering itu cuma tipe 16, 18, 32. Nah, itu yang paling sering yang menyebabkan kanker serviks. Nah, terus memiliki banyak pasangan. Nah, kenapa kok memiliki banyak pasangan? Itu bisa menyebabkan menularkan virus ya. Jadi rata-rata itu virus itu gampang tertular karena hubungan seksual. Nah, maka kalau ibu-ibu harus istilahnya harus bisa meyakinkan ke suami, ke anak bahwa pentingnya tidak berganti-ganti pasangan itu ya karena ini. Selain berganti-ganti pasangan bisa kena HIV, tapi juga bisa kena HPV. Gitu ya. Nah, rata-rata juga yang menikah muda. Ya, menikah muda biasanya umur di bawah 18 tahun sudah menikah. Nah, itu gampang sekali tertular HPV. Karena apa? Karena waktu masih muda itu istilahnya sel-selnya itu belum di mulut rahim itu belum stabil lah ini. Jadi dia gampang kalau saat hubungan itu gampang luka. Nah, saat luka itu virus itu bisa masuk. Beda kalau orang 20 ke atas ya. Seperti kita ketahui bahwa syarat dari BKKBN itu usia ideal menikah itu 22 ke atas ya.
Itu memang benar karena usia muda itu gampang tertular oleh virus HPV. Merokok ya sudah pasti. Ya, merokok itu bisa mengundang istilahnya karsinogenik, yaitu apa? Pemicu kanker ya, lebih mudah. Status ekonomi itu biasanya memang berhubungan dengan kebersihan. Ya, biasanya menyebabkan ya. Ya memang pil KB ini masih kontroversi ya. Nah, untuk ini memang kontroversi karena sebenarnya kalau orang pakai pil KB itu bisa menyebabkan kanker serviks enggak juga. Ya, itu karena mungkin beberapa sebab yang menyebabkan pil KB ini bisa menyebabkan, tapi bukan penyebab langsung. Ya, jadi jangan takut ya nanti jadi takut pakai pil KB, bukan penyebab langsung. Nah, terus tentunya yang namanya virus itu akan berkembang jika sistem kita lemah. Jadi kalau virus ini sudah ada di kita misalnya, di saya misalnya sudah ada. Kalau saya lemah dia akan muncul. Tapi kalau misalnya imun kita bagus, ya tentu virus itu tidak akan berkembang. Ya tapi angkanya kecil ya, virus itu memang berkembang menjadi kanker serviks itu kecil memang. Ya, yang terutama adalah penyakit menular seksual, ada keluarga atau saudara yang tertular juga. Ya itu kita harus berhati-hati. Slide. Ya itu yang tadi sudah saya jelaskan ya. Saya sebutkan tipe 16-18 ini yang paling sering menyebabkan kejadian kanker. Ya, slide. Nah, ini awalnya kenapa dia bisa menular melalui hubungan seksual, ya, dia itu berinteraksi dengan lapisan sel di serviks yang di mulut rahim itu. Dia lama-lama tertular dari hubungan seksual, nah, dia akan menempel di lapisan dari mulut rahim itu. Nah, kalau dia tumbuh, dia akan memperbanyak diri. Nah, kalau dia memperbanyak diri, maka 90% kasus itu akan berkembang menjadi HPV-nya itu bisa sembuh. Tubuh itu bisa menyembuhkan dari HPV. Itu dalam 2 tahun. Tapi kalau misalnya tidak sembuh, dia akan menjadi kanker. Nah, itu kasusnya 0,8. Slide. Nah, ini kejadiannya yang seperti saya sudah sebutkan tadi, perdarahan di jalan lahir ya, itu biasanya saat berhubungan seksual gampang berdarah, nah, atau sudah menopause, atau usianya sudah tua, tapi kok masih berdarah, nah itu harus waspada. Nah, terus keputihan yang tidak umum ya, berdarah dan sangat berbau, nah, biasanya nyeri panggul. Kadang saya pernah temuin itu keluarnya nyeri di panggul ya. Saat pipis, saat buang air kok nyeri, terus buat jalan nyeri, dikasih obat nggak ngefek. Nah, ternyata setelah diperiksa ada kankernya. Ya, slide. Nah, ini pengobatannya ya, sudah saya jelaskan tadi. Nah, kalau pembedahan itu pada tahap awal, stadium awal, kalau sudah radioterapi, kemo itu sudah stadium akhir. Nah, di Indonesia sendiri, sayangnya cuma di kota-kota besar ya untuk pengobatan dari kanker serviks ini ya. Ya untungnya Malang sudah ada ya. Malang, Surabaya, ya, Jakarta, Bandung, kota-kota besar aja. Nah, sedangkan banyak di tempat lain itu kayak misalnya di Jember, Banyuwangi, pasien itu sampai harus berobat ke Malang karena di sana belum bisa untuk mengobati ini. Ya, jadi rata-rata pasien di Malang ini datangnya itu ya daerah-daerah seperti Banyuwangi, Situbondo, ya, terus Tulungagung, Blitar itu datang ke Malang. Karena cuma obatnya ini tim gitu ya. Jadi kita tidak sendiri. Nah, timnya itu yang lengkap itu ya di Malang, di kota-kota besar aja. Ya, right. Pencegahannya cukup simpel sebenarnya.
ada pap smear, ada IVA. Nah, bedanya apa? Kalau pap smear itu bisa dilakukan misalnya di klinik atau di lab atau dokter kandungan. Itu biasanya pap smear bisa dilakukan. Nah, dia usap jaringan mulut rahimnya, nah, terus diusap di kaca, nah, nanti dilihat lewat mikroskop gitu ya. Nah, kelihatan sel-selnya ada kelainan atau enggak. Nah, yang cukup gampang dan cukup murah itu di puskesmas, di bidan, itu bisa dilakukan dengan IVA. Namanya inspeksi visual asetat ya. Jadi mulut rahimnya ini nanti dioleskan sejenis cairan cuka. Nanti kalau misalnya dia bereaksi, nah dia akan muncul warna keputihan tadi. Itu namanya lesi prakanker. Nah, itu bisa dilihat di pemeriksaan IVA. Nah, itu cukup murah di bidan, di puskesmas, di klinik bisa. Ya, right. Ya ini tadi terapinya ya. Ada operasi, ada radiasi. Nah, namanya tindakan itu pasti ada efek sampingnya ya. Nah, kalau kena kemoterapi, kena radiasi pasti muncul mual, diare, nyeri. Ya, slide. Nah, untuk tes IVA sendiri, kapan sih kita bisa memeriksakan tes IVA itu? Ya, kalau ibu sudah menikah, sudah punya anak, ya itu rutin dilakukan minimal 5 tahun sekali. Ya di puskesmas, di rumah sakit, oleh bidan ataupun oleh dokter. Ya cukup cukup mudah sekali. Yang kalau dianjurkan itu 3 tahun sekali. Ya tapi 5 tahun nggak apa-apa, istilahnya ya nego nggak apa-apa lah. Yang penting ibu periksa gitu loh. Ya 5 tahun sekali. Itu tidak usah menunggu gejala. Jadi kalau misalnya ibu saya kok risih ya, saya kok ini ya, itu sebenarnya harus dihilangkan rasa-rasa seperti itu karena kita nggak tahu gitu loh. Sampai muncul gejala pun kadang nggak tahu gitu loh. Ya, lebih baik ya diperiksakan, memberanikan diri untuk periksa. Ya memang kalau di Indonesia ya karena kebudayaan dan ini ya memang menjadi kendala. Ya, karena faktor risih tadi ya, faktor risih sungkan. Jadi akhirnya seperti disampaikan oleh Ibu Dinas Kesehatan tadi bahwa cakupannya kurang ini, sangat kurang karena ya memang ada keengganan untuk memeriksakan diri ya. Jadi ya harapannya dari ibu-ibu ini bisa istilahnya menyebarkan informasi bahwa memeriksakan diri ini sangat penting gitu loh. Karena kalau nggak diperiksa ya otomatis nggak akan ketahui kalau yang lesi-lesi kecil tadi. Tahap-tahap awal itu diketahuinya dari pemeriksaan IVA. Ya, slide. Ya, kalau sudah ketahuan misalnya ini, oh IVA-nya positif ini seperti ini. Nah, ada gambaran seperti ini. Nah, itu ada dilanjutkan pengobatan kerayu bisa atau diperiksa ulang tiap 3 bulan. Kalau memang negatif ya nggak apa-apa, bisa diperiksakan 5 tahun, 3 tahun kemudian. Slide. Ya, seperti kita tahu kalau sudah tahap akhir, pengobatannya akan semakin sulit dan akan berakhir menjadi terapi paliatif. Ya. Jadi terapi paliatif itu diberikan obat hanya untuk meningkatkan kualitas hidup saja. Tidak mengobati kankernya, menghilangkan kankernya, tidak akan bisa hilang. Itu yang kalau sudah tahap lanjut. Right? Ya, ini gejala dari pengobatan kemoterapi ya untuk pencegahan kanker serviks. Yang paling utama adalah deteksi dini dan vaksin. Ya,
Jadi di Indonesia sendiri ada program sekarang itu Departemen Kesehatan sudah memberikan program untuk vaksin wajib untuk usia sekolah. Ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Kepala Dinas Kesehatan bahwa anak sekolah SD itu wajib. Ya, tapi cakupannya masih belum banyak. Ya, karena ini vaksin ini cukup mahal. Jadi satu kali pemberian itu kurang lebih 1 juta. 1 juta sampai 1.300.000. Ya. Karena dananya dari pemerintah ini kan nggak banyak juga. Jadi memang cakupannya belum bisa semua. Nah, gimana pemberian vaksin kalau tidak di luar dari program pemerintah tadi? Ya vaksin ini vaksinnya bebas gitu loh. Kita bisa beli di rumah sakit, di dokter, klinik pun bisa. Ya mungkin kesadaran dari kita sendiri akan pentingnya kalau sudah tahu kalau kanker ini bisa dicegah dengan vaksin, ya seharusnya kita memberanikan diri untuk vaksin yang pasti. Selain itu juga berani untuk memberanikan diri untuk memeriksakan IVA tes itu tadi, untuk mendeteksi dini. Nah, itu yang penting, pencegahan yang penting. Dan juga yang pasti juga seks yang aman, yaitu gimana kita tidak berganti-ganti pasangan. Itu saja sebenarnya. Slide. Jadi mungkin ini tinggal pesan aja bahwa ibu-ibu PKK di sini bisa menjelaskan ke dirinya masing-masing, ke keluarganya juga bahwa hubungan, jadi semakin dini seorang wanita itu berhubungan seksual, dia akan semakin mudah untuk terkena virus HPV ini. Jadi bisa dijelaskan ke keluarganya, ke tetangganya bahwa sebisa mungkin hubungan itu dihindari saat usia dini, usia nikah itu ditingkatkan lagi agar tidak mudah terserang oleh virus ini. Nah, terus mungkin ya kebiasaan seperti merokok, terus hubungan seksual yang pasti ya, terus menjaga daerah kewanitaan dengan baik itu juga sangat penting. Tapi yang paling utama karena virus ini gampang tertular karena hubungan seksual ya, hindari hubungan bebas ya, hubungan seksual yang bebas. Slide. Ya, memang screening ini tidak direkomendasikan untuk orang yang belum menikah ya. Karena itu tadi kita memasukkan alat ya. Memasukkan alat ke daerah kewanitaan ya. Jangan sampai nanti tidak perawan karena periksa ini gitu. Jadi yang perlu ditekankan ya periksa ini kalau sudah menikah ya. Ya memang usia yang baik itu usia 25 tahun ke atas sampai 65. Nah, kalau memang sudah dulu pernah menjalani operasi pengangkatan dari serviks tidak memerlukan lagi screening ini. Yang penting yang sudah menikah usia 25 sampai 65 tahun. Boleh nggak 65 ke atas diperiksakan ya? Boleh. Ya, ya slide. Ya, ini yang screening rutin tadi ya. Tadi pap smear itu dioleskan di daerah mulut rahimnya. Nah, dari pemeriksaan pap smear itu bisa ketahuan bahwa ada perubahan dari sel-sel normal menuju ke ganas. Nah, kalau untuk tingkatannya yang paling bawah itu IVA, yang paling mudah, terus berikutnya yang lebih detail itu pap smear. Kalau pap smear itu bisa dilakukan di lab-lab ya, seperti lab Prodia atau lab semacamnya ya, oleh dokter kandungan biasanya. Slide. Ya, ini pap smear ya, gambarnya sudah saya jelaskan tadi. Slide.
Kalau misalnya ingin tahu lebih lanjut setelah pap smear itu sebenarnya ada tes namanya HPV DNA. Jadi HPV DNA itu virus itu kan bisa menyebar di darah. Nah, itu ketahuan dengan pemeriksaan darah. Nah, itu biasanya kalau misalnya sudah tahap lanjut, ingin tahu lebih lanjut tentang kesehatan dirinya sendiri, itu bisa memeriksakan setelah pap smear, nah, bisa memeriksakan HPV DNA. Itu bisa dilakukan di lab dengan sampel darah. Nah, kalau misalnya sudah tahap lebih lanjut, nah itu bisa diperiksakan kolposkopi. Jadi nanti dilihat dengan kamera gitu kelihatan ini ada perubahan dari sel ganas, sel normal ke sel ganas itu bisa ketahuan dengan kolposkopi. Nah, itu biasanya dilakukan oleh dokter kandungan. Kalau sudah ketahuan lebih tahapnya kankernya ada tahap lanjut, bisa dibiopsi. Kalau curiga kanker, itu namanya biopsi kanker serviks biasanya. Kita kalau curiga kanker serviks diambil jaringannya sedikit. Slide. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mungkin bisa disampaikan ke teman-teman atau kerabat yang lain supaya informasinya bisa menyebar. Terima kasih. Kenceng sekali ini. Terima kasih Dokter Wowo untuk materinya. Gimana Ibu-Ibu? Sudah ada gambaran setelah dijelaskan oleh Dokter Wowo? Nggih, tadi beberapa ada yang menjadi perhatian saya juga sebagai seorang perempuan ya Ibu-Ibu bahwa tingkat kematian dari kanker serviks ini tinggi, terutama di Indonesia karena kurangnya vaksinasi. Kemudian tingginya angka pernikahan usia dini di Indonesia. Nah, ibu-ibu PKK yang tentunya sangat dekat dengan masyarakat, monggo jenengan nanti getok tularkan seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Kepala Dinas bahwa bisa nih kita mencegah terjadinya kanker serviks dari lingkungan yang paling kecil dulu. Ngoten nggih ibu-ibu. Oh, tadi adalah yang seru sekali yang sudah saya catat. Tidak berganti pasangan. Nah, itu juga sebagai salah satu reminder untuk kita mengingatkan para suami gitu ya Bu ya. Papa jangan kayak di kupu-kupu malam. Sudah lihat Bu? Belum ya? Oke. Karena perlu ya seperti itu memang tabu ya Bu, tapi di masyarakat kita masih sangat banyak dan kesadarannya sangat kecil sekali. Ngeten nggih Bu nggih. Untuk sesi selanjutnya mungkin kita bisa langsung masuk sesi pertanyaan. Monggo yang ada pertanyaan untuk Dokter Wowo. Berapa dokter? 3 atau 10? 3 dulu ya. Nggih. Monggo siapa dulu? Iya, aduh banyak. Senang dokter, banyak yang tertarik ternyata. Monggo saya tak dari belakang dulu enggak apa-apa ya Bu ya. Biar enggak ngantuk yang belakang-belakang. Nanti saya tak ke depan. Monggo, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Yuni dari Kelurahan Purwodadi. Yang mau saya tanyakan ini Dok, ada teman yang terkena kanker serviks, tapi beliaunya itu belum menikah gitu loh, belum punya anak. Itu penyebabnya apa? Dan yang satu lagi, apakah pembalut wanita itu bisa jadi pemicu kanker serviks tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun. Bu sinten Bu? Bu Yuni dari Purwodadi. Mau langsung dijawab dokter? Monggo, monggo silakan. Jadi bukan berarti kalau misalnya dia tidak pernah berhubungan, bukan berarti kalau dia tidak pernah berhubungan tidak bisa kena kanker ya atau infeksi dari virus ini. Yang penting kan kebersihan juga pengaruh. Jadi misalnya dia tidak bisa menjaga daerah kebersihan dari daerah kewanitaannya, itu juga bisa terkena kanker gitu ya. Karena virus HPV ini bisa menyebar selain dari kontak seksual itu juga dari misalnya tertular dari kebersihan yang tidak bagus, terus misalnya bertukar-tukar misalnya kayak alat mandi itu juga bisa. Ya misalnya handuk, terus misalnya sabun, misalnya pakai
sabun yang batangan itu bisa, ya. Atau mungkin mungkin ibu juga nggak tahu kalau mungkin ibu yang kena kanker ini dulu pernah berhubungan gitu, walaupun belum menikah. Nah, itu kan ibu kita juga nggak tahu status status dari kondisi dari orang tersebut itu. Nah, yang tadi sudah disebutkan bahwa selain HPV kan 87% saja, sisanya juga bisa karena infeksi dari virus, dari bakteri, dari jamur, nah, sisanya bisa disebabkan karena itu. Itu mungkin yang bisa menjelaskan ya. Oke, pripun Ibu? Sudah ini atau mau tanya lagi? Oh, untuk pembalut, Dokter Wowo, jadi apakah ada pengaruh dari penggunaan pembalut? Nah, sebenarnya kalau pembalut kurang lebih kalau kita sering ganti pembalutnya on time, tepat waktu, enggak dibiarkan dipakai terlalu lama, ya saya kira enggak menyebabkannya. Tapi kalau misalnya dia gantinya terlalu lama dan kurang bersih, ya tentu saja bisa menyebabkan infeksi pada mulut rahim. Oke, baik. Waduh, pada dasarnya memang mungkin untuk perilaku hidup bersih sehat ya Bu ya, PHBS. Oke. Mungkin yang belakang ada pertanyaan? Oh, aman. Oh, oke, monggo monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ika dari Kelurahan Polowijen. Saya mau tanya dokter, siklus haid normal pada anak umur 12 sampai 13 tahun itu gimana ya dok? Soalnya anak saya itu cepat sekali gitu loh dokter, jaraknya cuman 2 minggu sudah haid lagi, kadang belum 2 minggu sudah haid lagi gitu loh. Apakah itu normal apa gimana? Terima Ya kasih. ini mungkin Waalaikumsalam. agak melenceng sedikit ya. Jadi siklus haid normal pada wanita itu 28 sampai 35 hari ya. Kalau misalnya kurang dari itu, nah, maka itu ada gangguan sebenarnya, gangguan siklus haid. Nah, untuk usia seperti anak ibu mungkin karena masih usia puber ya, nah itu biasanya ada ketidakseimbangan hormon hingga siklusnya bisa lebih cepat. Ya, itu bisa dipengaruhi dari kegiatan fisik, juga kegiatan sekolah itu paling bisa menyebabkan gangguan siklus tersebut. Itu sih. Oke, ini mungkin sekalian konsul ya Bu ya. Oke, enggak apa-apa. Saya tak maju ke depan. Oke, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Anggrek 2C di wilayah Polean, mewakili dari Posyandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini dokter, yang perlu saya sampaikan, ini ada informasi dari teman, sahabat kami. Beliaunya itu sudah menopause. Dan setiap kali karena suaminya itu di luar kota, jadi otomatis jarang berhubungan. Pada waktu saat berhubungan itu karena informasi yang saya terima katanya kalau sudah menopause itu sudah kering, itu otomatis ada rasa sakit. Kemudian karena tidak terlalu sering terjadinya bersenggama itu, terjadilah setiap begitu selesai itu beliau kencing ke kamar itu merasa perih. Itu bagaimana dokter? Ini bisa saya sampaikan nanti ke beliaunya karena beliau tadi pesan ke saya untuk menyampaikan dokter. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan ataupun ada yang alat obat atau untuk pelicin, begitu dokter. Saya kira terima kasih. Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Dokter Wowo. Silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi memang usia menopause memang saat bersenggama itu terasa kering ya, karena sudah ada hormon yang sudah diproduksi lagi waktu saat usia menopause. Ya, hormon tersebut itu juga memberikan efek, mengeluarkan cairan saat bersenggama. Nah, itu yang memang tidak muncul pada usia menopause ya. Nah, tapi kalau misalnya
ada rasa berdarah, ada muncul perdarahan saat senggama, nah itu memang harus cepat-cepat diperiksakan. Apakah ini karena memang iritasi karena berhubungan seksual atau karena ada kecurigaan ke arah keganasan atau ke arah kanker juga bisa. Itu yang mungkin harus diperiksakan. Jadi mungkin sarannya memeriksakan diri ke dokter aja biar dilihat kondisi dari mulut rahimnya. Meskipun Iya. tidak mengeluarkan darah, hanya terasa perih, Iya. gitu. Terima kasih dokter. Oke. Nggih, matur nuwun Ibu, matur nuwun Dokter Wowo. Saya maju lagi ke depan, monggo Ibu. Selamat siang, dokter. Saya mewakili dari PKK Araya. Mengingat tadi dokter mengatakan bahwa mahalnya untuk vaksinasi HPV tadi, itu misalkan kita kan ibu-ibu pengen ikutan vaksin gitu loh dokter. Itu lokasinya di mana atau mungkin kan mahal apa di cover sama BPJS dokter? Terima kasih. Ya. Terima kasih Iya, matur atas nuwun, monggo. pertanyaannya ya. Untuk di Indonesia sendiri, itu sekarang ada 2 jenis vaksin ya. Vaksinnya itu, ya nyebut merek jadinya. Ya nggak apa-apa ya. Satu Gardasil, ya. Itu Gardasil itu kurang lebih harganya 1 sampai 1,5 ya. 1,5 juta itu diberikan 3 kali. Nah, jadi makanya kenapa kok lebih efektif untuk yang usia muda ya. Kalau usia muda itu cuma 2 kali pemberian. Ya, jadi untuk usia 15 tahun ke bawah itu cuma 2 kali pemberian. Sedangkan kalau usia sudah di atas 15 tahun, nah itu harus 3 kali pengulangan atau booster. Jadi yang pertama misalnya 0, 1, dan 6. Ya, tuh. Itu yang berikutnya ada yang namanya Cervarix. Kalau Cervarix itu kurang lebih hampir sama harganya. Ya itu bisa di mana? Ya di rumah sakit ataupun di klinik gitu. Itu yang biasanya bisa menangani pemberian vaksin. Nah, itu biasanya di situ. Kalau puskesmas saya kira belum. Dan untuk BPJS, nah memang vaksin ini tidak ditanggung BPJS. Ya, vaksin ini belum ditanggung BPJS. Cuma memang lagi untuk sekarang ini dari Departemen Kesehatan ada program untuk yang usia anak sekolah. Nah, tapi jumlahnya masih sedikit karena ya barangnya masih sedikit, jadi cakupannya masih sedikit. Itu Bu, mungkin yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yayu dari Kelurahan Balai Arjosari. Yang saya tanyakan berapa usia normal menopause dan yang dikatakan usia dini menopause itu berapa dan apakah ada akibatnya setelah itu? Ya, terima kasih. Usia menopause itu kurang lebih kalau Indonesia itu antara 43 sampai 50 ya, berbeda-beda untuk setiap wanita. Tapi rata-rata usia munculnya di antara usia itu. Itu ditandai dengan kurang lebih 3 siklus waktunya haid tapi pasien itu tidak haid ya. Itu yang dikatakan dia sudah masuk masa menopause. Nah, untuk mungkin gejalanya yang akan muncul ya mungkin ada gangguan waktu saat berhubungan tadi ya. Karena ada kekurangan pelicin ya tadi. Nah, terus gejala-gejalanya biasanya ya menopause itu biasanya lebih gampang letih, terus gampang pusing biasanya, terus berkeringat dingin waktu malam biasanya lebih ke arah situ karena tidak ada produksi lagi hormon yang muncul setelah waktu masa menopause tadi. Itu yang Sampun Ibu. semua. Iya. Oh, yang belakang ada lagi. Nggih. Sebentar ya Bu ya, sabar ya Bu ya. Aduh nanti saya di demo ini.
Jangan ditungguin di parkiran ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil dari PKK Kelurahan Polean. Saya melanjutkan pertanyaan dari ini yang masalah waktu datang bulan. Kalau Ibu ini kan umur 13-15 ya Bu ya. 1 bulan sampai 2 kali waktu datang bulan. Tapi ini anak saya itu sudah umur 22, 23. Sama yang dikeluhkan sama Ibu tadi, yang saya pertanyakan itu kalau seumuran itu waktu haid itu ukuran normal apa tidak? Terus yang kedua itu kadang mengeluarkan keputihan yang terasa gatal. Itu yang harus saya lakukan itu gimana, Dok? Dan sebelumnya saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Monggo, memang Dokter. untuk siklus haid ada lagi. Terima kasih. Saya Bu Anis dari RT 9 RW 5 Pondok Belimbing Indah Araya. Ada 2 pertanyaan dokter. Yang pertama, untuk usia yang sudah menopause seperti saya umur 56 tahun, apakah masih tetap perlu vaksinasi HPV? Kemudian yang kedua, saya menggunakan kontrasepsi IUD sejak anak saya umur 1 tahun, sekarang anak saya sudah punya anak, dokter. Itu tidak pernah kontrol sama sekali dan alhamdulillah tidak pernah ada keluhan apapun. Saya mau kontrol atau mau melepas itu ada rasa enggan, takut dan sebagainya. Apakah tidak masalah jika saya tidak melepaskannya? Terima kasih, dokter. Oke, matur nuwun. Mungkin yang pertanyaan Ibu yang di belakang dulu dokter, kemudian dilanjut dengan pertanyaan Bu yang depan. Oke. Ya, nanti setelah ini saya bacakan pertanyaan dari Zoom. Sepertinya banyak yang tertarik dokter, apa buka konsultasi saja? Oke, senang sekali ibu-ibunya ini. Ya. Monggo dokter. Terima kasih. Mungkin yang Ibu pertama tadi ya usianya 23 tahun tapi siklus haidnya nggak normal dan keputihan ya. Yes. Kalau misalnya memang siklus haid normal kan sudah saya sebutkan tadi 28 sampai 35 hari. Kalau kurang dari itu dikatakan tidak normal. Jadi misalnya sebulan datang 2 kali, berarti ada gangguan siklus haid ya pastinya. Nah, terus keputihan yang menyertai haid itu sangat umum ya, sangat wajar terjadi. Asalkan dia tidak berbau nggak gatal ya. Jadi misalnya dia belum haid hari pertama atau hari kedua, biasanya berapa hari sebelum haid itu dia akan muncul keputihan atau produksi dari lendirnya akan berlebihan. Itu yang sering dikatakan keputihan pada orang awam. Nah, kalau misalnya memang ada keluhannya itu keputihannya berbau dan gatal, ya saran saya periksakan diri aja ke dokter. Ya. Nah, terus kalau memang anaknya sudah menikah, ya saran saya juga perlu sekali untuk dilakukan tes pap smear itu tadi ya. Kalau keputihannya itu terus berulang terus-menerus. Nah, itu untuk lebih meyakinkan penyebabnya apa gitu. Itu ya. Untuk Ibu yang pertama tadi ya. Nah, terus yang untuk Ibu di depan untuk pemeriksaan HPV atau tes pap smear usia 56 itu memang sangat dianjurkan sekali Bu malah. Ya, jadi dengan usia seperti Ibu tidak ada batasan untuk melakukan tes pap smear atau IVA ya. Jadi silakan Ibu memeriksakan diri. Nah, untuk IUD sendiri batasannya maksimal itu 10 tahun, Bu. Iya, Nah, kalau 10 tahun. Monggo. kalau memang misalnya sudah lebih dari 10 tahun tidak menimbulkan efek samping ya mungkin ya Ibu itu kadang sudah menempel di rahim. Ya saya kira tetap perlu dilepas. Oke, ngoten Ibu ya. Jadi tidak ada batasan untuk pemeriksaan pap smear ataupun IVA. Oke, monggo silakan memeriksakan diri jika memang
merasa, oh saya sangat Imunisasi khawatir. tadi ya? Ya, Vaksin. sorry, vaksin Oke. ya. Oh, Nah, kalau vaksin usia ya. vaksin itu paling enggak untuk wanita itu sekali seumur hidup, Bu. Jadi kalau misalnya Ibu belum pernah vaksin, itu masih perlu untuk menghindari infeksi ini. Iya, masih boleh. Satu kali pemberian, satu kali, cuma dia itu ada 3 dosis. Jadi tiga kali pemberian, satu kali. Oke. Satu dosis. Iya. Nggih, itu ya Bu ya. Untuk IUD mungkin kalau masih ada beberapa yang terpasang di rahimnya monggo dilepas Bu ya kalau sudah lebih dari 10 tahun karena memang sangat berbahaya sekali. Ngoten ya Bu ya. Ini saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang ada di link Zoom dokter. Enggak apa-apa ya, masih bisa nggih? Nggih. Saya jawab sendiri. Oke, yang pertama dari peserta Zoom atas nama Ajeng Istiningrum. Pertanyaannya yaitu, dokter mohon pencerahan, kalau yang sudah menikah masih PUS, apakah masih bisa mendapat vaksin HPV? Kalau masih, kapan waktu yang tepat, dosis berapa kali, dan jedanya? Ini kurang lebih mungkin sama pertanyaannya, nggih. Jadi PUS ya, pasangan usia subur. Nggih, monggo dokter. Jadi untuk pemberian vaksin pada pasangan usia subur itu ya bisa diberikan kapan saja ya. Sewaktu-waktu juga bisa, tapi paling pentingnya dia itu memeriksakan diri dulu pap smear. Nah, jangan sampai kalau misalnya dia udah mau vaksin ternyata udah ada kankernya, kan jadi nggak berguna. Gitu ya, vaksinnya jadi tidak berguna karena sudah ada kanker. Nah, lebih baik memeriksakan diri dulu dengan pap smear. Nah, untuk dosisnya itu biasanya diberikan 3 kali biasanya bulan ke-0, bulan pertama, dan diulang lagi bulan ke-6. Nah, itu yang untuk dosisnya ya. Nggih. Baik, terima kasih dokter. Jadi untuk urutannya mungkin jenengan bisa pap smear atau IVA terlebih dahulu baru melaksanakan vaksinasi. Ngoten ya Bu. Tapi pap smear dan IVA tidak boleh dilakukan pada usia yang belum menikah ya. Jadi misalkan putri Anda mau melakukan vaksinasi langsung vaksinasi saja. Jika dia belum melakukan hubungan seksual. Ngoten nggih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Zoom, ini satu orang ada 3 pertanyaan dokter dari peserta atas nama Rahma. Yang pertama yaitu, Dok, saya dari Posyandu Lansia Sumber Porong. Mau bertanya, amankah pengobatan herbal untuk penyakit kanker serviks? Kemudian yang kedua, bolehkah seseorang yang mengalami kanker serviks melakukan aktivitas seksual? Dan yang terakhir, vaksin amankah dokter? Sejauh mana bisa melindungi dari kanker serviks? Bila vaksinnya setelah punya anak atau menjelang menopause? Ngaten dokter, monggo. Ya, saya coba jawab ya. Tadi yang pertama herbal. Jadi pengobatan herbal untuk kanker serviks. Ya, yang selama yang saya pelajari pengobatan herbal itu alternatif atau herbal itu memang tidak bisa dibuktikan secara saintifik ya. Jadi belum pernah ada penelitiannya. Jadi lebih banyak mulut ke mulut ya. Oh karena ini khasiatnya ini. Jadi tidak kurang terukur. Karena kan kebanyakan tiap orang efeknya beda-beda. Ada yang bilang, oh ini efeknya baik sekali. Oh ini ke orang ini kok biasa-biasa saja. Nah, jadi kadang-kadang pengobatan alternatif orang yang sudah terkena kanker itu lari ke pengobatan alternatif, tapi untuk khasiatnya tidak bisa terukur. Jadi saya belum bisa bicara banyak ya kalau untuk khasiat obat herbal, karena tiap orang kadang beda-beda. Ada yang bilang khasiatnya bagus, ada yang nggak berefek sama sekali ya, karena tidak ada pembuktian secara ilmiah. Jadi sulit untuk diteliti lebih lanjut. Terus untuk yang berikutnya,
bolehkah seseorang yang mengalami CA cervix melakukan aktivitas seksual? Ya, sepanjang dia tidak menyebabkan komplikasi ya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi yang karena dia sudah terkena kanker serviks ya, ya harapannya memang menggunakan pengaman untuk pasangannya. Oke. Terus kalau memang tidak komplikasinya nggak banyak, masih stadium awal, mungkin masih aman ya. Tapi kalau biasanya kalau sudah stadium lanjut itu kan gampang berdarah. Iya, Ya, betul. jadi betul. malah memperparah dari Malah nggak. sakitnya itu ya. Mungkin Oke. saran saya lebih baik, mungkin alangkah lebih baik mungkin tidak berhubungan. Oke. Nggih, Ya, nggih, nggih. Karena terus juga nggak nyaman gitu dokter ya melihat darahnya. Nggih, nggih. ya untuk kanker serviks sendiri, untuk vaksinnya, Nah, nggih. tadi kan sudah saya sebutkan vaksinnya ada tipe-tipenya tuh. Tipe-tipenya itu ada yang 16, 18, ya. Ada yang macam-macam lah. Nah, untuk vaksin sendiri itu yang di Indonesia yang paling bagus itu melindungi dari 4 tipe saja. Itu kurang lebih bisa melindungi 90% dari angka kejadian kanker serviks ya. Ya kalau misalnya orang kok sudah vaksin kok masih bisa kena kanker serviks, bisa nggak? Ada kemungkinan 10%. Kalau penyebabnya bukan yang tipe tadi yang sudah divaksin. Nah, tapi itu angkanya lebih kecil daripada nggak vaksin sama sekali. Itu mungkin yang bisa saya coba jelaskan. Nggih, nggih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Dokter Wowo. Untuk sesi pertanyaan saya tutup ya Bu ya. Nanti kalau misalkan ada mau sharing lagi, monggo main-main ke Stikes Candidates lagi. Kayaknya mau ada seminar lagi ya Bu Sinti ya. Iya, aminkan aja dulu Bu. Nanti siapa tahu ada kesempatan lagi untuk datang ke sini kita sharing ilmu. Ngoten ya Bu ya. Mungkin tadi ada beberapa pertanyaan tentang vaksin. Eh, bisa di-share mungkin operator? Nah, yang slide kedua. Nah ini Bu, dari PT MSD itu ada promo, ini ada kontak person pendaftaran vaksinasinya. Jadi jenengan semua yang hadir di sini baik daring ataupun luring mendapatkan kesempatan untuk harga khusus vaksinasi HPV. Jadi seharga, wah ini kayak matahari ya Bu ya, 999. Iya. Duh, jadi buka mall ini. Nah, syarat ketentuannya yaitu potongan harga berlaku bagi peserta seminar ya. Tadi sudah saya sampaikan baik luring ataupun daring. Potongan harganya selama periode tanggal 15 sampai 22 Januari dan vaksinnya nanti dapat dilakukan di Klinik Candidates. Jadi Klinik Candidates berserta Stikes Candidates mempunyai kerjasama khusus. Ngoten ya Bu ya. Bisa menghubungi Bu Eva di kontak person pendaftarannya, nomornya tertera di situ. Monggo kalau mau difoto. Jadi harganya dari 1.100.000 itu menjadi 999 sekian itu ya Bu ya. Ya matahari banget ini. Gimana kalau kita buka mall ya Bu ya? Nggih, karena waktu sudah menunjukkan jam 12, ibu-ibunya juga mungkin sudah capek, sudah dicari papa, sudah dicari anak-anaknya di rumah. Terima kasih atas kehadirannya. Dokter Wowo, terima kasih atas ilmu yang sangat bermanfaat. Kita say thanks dulu ke Dokter Wowo. Terima kasih Dokter Wowo. Monggo disampaikan. Tuh, seneng banget dokter. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Ya, karena tidak bisa dipungkiri Bu, semua itu datangnya dari seorang ibu. Jadi kita bisa menyebarkan kebaikan itu dari diri kita. Maka kita perlu melakukan woman to support other women. Oke Bu, terima kasih atas kehadirannya. Semoga semua ilmu yang disampaikan bermanfaat. Di lain waktu kita akan diberikan kesempatan untuk sharing ilmu lagi. Monggo payungnya dibawa ya Bu. Nggih, kenapa? Oh iya, materinya nanti akan di-share ya Bu. Nggih, terima kasih. Saya ucapkan hati-hati di jalan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,
Monggo kita foto bersama dulu ya Bu ya. Waduh, ini di era 5.0 kalau nggak foto-foto nggak seru Bu. Buat update status, monggo Dokter Wawa kita dari sini aja. Ya, biar kelihatan ibu-ibunya yang cantik. Monggo berdiri Bu. Ya, tuh cantiknya biar kelihatan. Yang belakang-belakang monggo berdiri. Nggih, nggih. Monggo Dokter.